gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini saya Ilham Arman Firdaus akan melaksanakan salah satu tugas pendidikan keperusahaan dengan ini yaitu SLAN Bina Tanjung SPD. Nah, di sini dengan tugas yaitu tugas wawancara dan observasi online terhadap wirausaha muda. Nah, di sini saya akan mewawancarakan salah satu muda yang ada di Indonesia itu di kebetulan. Nah, sebelum kita mulai wawancara dalam karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita dengarkan perkenalan dari yang sudah ada di samping kita ini. Nah, silakan Bang untuk perkenalan dulu. Apa nih nama? Usaha juga ya? Perkenalan gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Zahrofi. Saya kebetulan berprofesi sebagai pengusaha. Dari 2015 mulai aktif sebagai wirausaha. Untuk bidangnya, untuk fokusnya di bidang properti. Namun juga ada beberapa bisnis di sektor lainnya. Mungkin sementara itu dulu. Nah, nanti Bang, di wawancara ini ada 9 pertanyaan yang akan Ilham ajukan ke Abang. Nah, terus di sesi terakhir itu bakal ada pertanyaan yang di luar wawancara ini, itu pertanyaan yang kayak penambahan wawasan gitu Bang, mengenai usaha gitu Bang, mengenai dunia usaha gitu. Ya. Oke, sip. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama Bang. Pertanyaan pertama ini mengenai strategi pemasaran Bang. Bagaimana teknik atau strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh Abang agar dapat menarik konsumen gitu Bang? Kalau strategi pemasaran, yang pertama kali pemasaran itu sendiri itu adalah produk itu sendiri. Jadi cara terbaik kita untuk memasarkan sebuah produk itu utamanya adalah produk itu sendiri. Kalau produk itu sudah bagus, kualitasnya tinggi, insya Allah nanti pelan-pelan pasar sudah paham dan akan mencari. Kemudian setelah produknya, kita juga harus atur segmentasi. Pasar tersebut harus tersegmentasi. Produk kita ini nanti itu yang bakal konsumsi siapa? Pekerjaannya siapa, usianya berapa, dan semacamnya. Ya, mungkin selebihnya itu lebih kepada pelayanan. Bagaimana melayani konsumen yang datang, maupun online maupun offline. Mungkin seperti itu. Nah, ini Abang tadi kan ada memberitahukan bahwa ada mengenai segmentasi. Nah, itu apa itu? Segmentasi itu apa ya namanya itu? Mengkelaskan atau mengkhususkan target pasar. Nah, misalnya nih kita punya suatu produk, ini kan pasar kita luas. Katakanlah ada 1 juta penduduk di Indonesia. Ini yang mengkonsumsi produk kita siapa? Contoh, misalnya kita ada produk kopi. Nah, kopi itu kan nggak mungkin anak-anak umur 10 tahun ke bawah jadi target pasar kita. Nah, jadi kita akan kerucutkan kalau memang produk kita kopi, yang konsumsi berarti rata-rata di usia 19 sampai di usia 60 katakanlah. Nah, itu salah satu contoh penkhususan dari target pasar. Jadi segmentasi ini berkaitan dengan target pasar nih Bang. Nah, benar. Kalau kita tidak punya acuan pasar, produk kita akan ngambang. Siap. Nah, terus nih Bang, kalau dalam pemasaran itu kan ada satu hal yang penting tuh. Ini mengenai kemasan nih Bang. Nah, kalau mengenai kemasan produk ini, aspek apa saja yang Abang perhatikan gitu Bang? Oke. Packaging ya berarti ya, bungkus gitu ya. Nah, kalau saya memang membuat suatu kemasan itu beda-beda juga tergantung produk. Kita katakan kopi tadi. Nah, kita harus pertama sudah tahu dulu barang kita ini mau dijual untuk pasar yang mewah, menengah, atau menengah ke bawah. Artinya mungkin dari harga. Kalau kita mau
packagingnya kita buat sebagus mungkin, tapi ternyata pasarnya adalah menengah ke bawah, ya nggak masuk, biayanya kan akan besar, mubazir. Jadi Tapi rugi. kalau kita mau sasar rugi, tapi kalau kita mau sasar produknya itu menengah ke atas, ya nggak apa-apa, ke premium kita buat lux sekalian, kita buat bagus sekalian. Berarti balik-balik lagi, packaging itu poin pertamanya kebutuhannya untuk apa? Untuk siapa? Nah, kalau memang udah tahu tujuannya untuk siapa, barulah dimunculkan brand kita. Brand kita misalnya kopi A, bagaimana munculnya orang itu nanti terpikirnya kopi itu aja. Kemudian juga nanti misalnya kopi, bagaimana iklannya, ada aspek-aspek seperti itulah untuk packaging. Nah, ini kan abang ada bilang masalah brand nih bang. Yang saya tahu ini kan abang ini kan punya brand satu kafe di Kabupaten Merangin, itu brand Buah Pikiran Coffee and Cloud nih bang. Nah itu tuh brand yang abang luncurkan ini nih inspirasinya dari mana itu? Kalau untuk bisnis kita yang di kuliner ya, Buah Pikiran ya, brand beverage itu, kita awalnya memang buat suatu produk itu ada makna dan juga ada tujuannya. Jadi bisnis ini kita anggap sebagai karya. Jadi kita nggak mau cuma kejar profit. Nah, Buah Pikiran ini dasarnya pertama dari hobi kita nongkrong, ngobrol, ya kan, ngobrol, diskusi. Cuman kita tangkap banyak orang yang nongkrong itu manfaatnya kurang, lebih banyak ke hal-hal negatif, gibahin orang atau gimana. Nah, kita pengen buat suatu tempat yang makanan minumannya enak, tempatnya nyaman untuk memfasilitasi orang berdiskusi. Nah, dari situ muncullah makna Buah Pikiran. Artinya bagaimana nanti kafe ini bisa menjadi tempat orang bertukar pikiran ataupun ada pikiran-pikiran positif yang lahir dari kafe itu. Itu sebenarnya. Nah ini kan masalah dalam usaha ini kan pasti ada pendapatan nih bang. Nah dalam usaha Bang Nimka, apakah pendapatan itu memang apa ya, untuk memang target abang dong pendapatan? Kalau bisnis pasti kejar profit ya, karena kalau bisnis nggak kejar profit, perusahaan itu nggak bisa bertahan, nggak bisa. Dan salah satu parameter bisnis itu dikatain bagus ya profit. Kalau kita mau nggak kejar profit atau ini beda nih, pendapatan sama profit beda. Jadi kalau pendapatan itu seluruh uang yang kita dapatkan, pemasukan kita itu pendapatan. Kalau profit, pemasukan dikurangi pengeluaran, itulah profit itu, pendapatan bersih kita. Jadi beda tuh revenue sama profit. Nah, revenue itu pendapatan, profit itu untung bersih kita. Nah, setiap bisnis pasti mengejar untung bersih. Karena kalau orang nggak kejar untung, mending bisnis ya sosial aja, nggak usah bisnis gitu kan. Nah, cuman kalau dikatakan paling penting atau enggak, kalau saya prinsipnya manfaat. Bisnis itu bisa dikatakan berhasil yaitu ketika dia bisa memberikan manfaat. Nah, otomatis kalau kita sudah bisa bermanfaat, produk kita itu dikenal orang senang, profit bakal datang sendiri. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan masalah kemasan tadi, Bang. Packaging tadi kan. Ini masalah kemasan ini, apakah di dalam usaha Bang ini ada orang Abang bekerja sama dengan orang lain dalam hal kemasan, terus dari mana, terus dalam kemasan Abang ini apakah di perusahaan Abang ini ada orang yang memang khusus kemasan gitu? Oh, kalau kita kebetulan karena saya di luar Buah Pikiran tadi ada perusahaan ya. Nah, kebetulan orang-orang di perusahaan ini adalah orang-orang yang punya kapasitas di bidang masing-masing. Saya kebetulan punya orang di tim kreatif. Gitu. Jadi kita punya tim kreatif yang mengontrol semua yang terkait dengan kreatif, baik dari iklan, packaging, sosmed dan lain-lain. Jadi kita punya orang itu sendiri. Karena kalau kegiatannya sudah banyak, alangkah bagusnya kita gaji orang atau punya tim di bidang itu daripada kita sewa freelance. Kalau sering, tapi kalau kegiatan kita cuma untuk sekali pemesanan kebutuhannya, ya mending freelance saja. Nah, ini masalah materi nih, Bang. Materi pelajaran ini. Apakah Abang melakukan sistem pemasaran langsung pada produk Abang? Jika iya, kenapa Abang lebih memilih sistem pemasaran langsung dibandingkan dengan sistem pemasaran tidak langsung? Oke.
Ini yang kuliner ya? Salah kuliner. Atau yang properti? Kuliner. Nah, Kalau kuliner, kenapa pemasaran langsung? Karena kuliner ini kaitannya bukan cuma orang nggak kejar cuma makan aja, tapi pelayanan. Nah, jadi artinya ada sentuhan langsung nih, antara si buah pikiran atau bisnis ini dengan konsumen. Jadi pemasaran langsung yang kami pilih itu salah satunya untuk menyentuh langsung konsumen. Jadi sensasinya itu beda gitu dengan adanya hal tersebut. Namun tetap offline pun kita jalankan, sosial media, tapi mungkin sosmed itu lebih kepada informasi. Nah, kalau langsung ini itulah bentuk dari service dari kita. Masalah sistem pemasaran langsung ini kawan, ada 2 jenis lagi dalam sistem pemasaran langsung ini. Ada sistem pemasaran langsung single marketing dengan sistem pemasaran langsung multi level marketing. Di mana sistem pemasaran single marketing ini sistem pemasaran langsung yang memang langsung ke konsumen, sedangkan sistem multi level marketing ini sistem pemasaran langsung di mana ada lagi penjual lain bang, seperti penjual 1, penjual 2, penjual 3, 4, penjual 5. Nah, dari 2 sistem ini, sistem mana yang abang pakai dan sebabnya kenapa abang pakai sistem itu? Kalau itu tergantung kebutuhan. Kalau saya sih sistemnya di sini ada yang single marketing, ada yang multi level marketing. Mungkin dibilang multi level marketing masuk ke situ atau enggak nanti saya jelasin. Kalau single marketing ya sentuhan kita langsung ke konsumen. Kalau multi level marketing jadi gini sifatnya, seperti jadi kita punya sebuah kartu yang bisa digunakan buat diskon di seluruh bisnis kita yang ada, termasuk di buah pikiran. Nah, jadi setiap orang yang mau bergabung di situ bisa mendapat manfaat. Mungkin saya rasa itu bisa masuk multi level marketing gitu. Jadi itu masalah pemasaran dan kemasan teman-teman sekalian. Dan terakhir kita masuk dalam sesi terakhir dalam wawancara dan observasi online ini, yaitu satu pertanyaan kepada Bang Reno Zaropi, yaitu bagaimana cara agar anak muda dapat membuka usaha yang bisa dikatakan berkembang ataupun sukses gitu. Kalau saran saya, segala sesuatu yang dikerjakan dengan total itu hasilnya juga akan total. Jadi kalau memang pengen menjadi entrepreneur atau pengusaha, ya memang jangan setengah-setengah. Nah, jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah ya hasilnya pasti juga setengah-setengah. Jadi ya pertama putuskan dulu nih kenapa mau jadi pengusaha dan siap nggak dengan pengusaha. Karena pengusaha itu dinamikanya tinggi, dinamis, dia nggak pasti. Nah, kalau kita bagus, rezeki kita bagus, ya hasilnya bagus. Pun kadang kita sudah bagus, hasilnya nggak bagus. Nah, jadi tergantung dari kesiapan kita dulu dan tujuan kita dulu. Nah, kalau memang sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha, yang paling penting mungkin itu menurut saya manfaat. Jangan profit dulu. Buat sebuah produk atau sebuah perusahaan yang manfaatnya banyak untuk manfaatnya bisa memberikan memecahkan untuk orang banyak. Dan juga bisnis itu intinya pada masalah. Jadi orang usaha itu ada masalah. Contoh Ilham pengen minum kopi, masalahnya orang buat warung kopi, terpecahkan masalah Ilham kan. Nah, begitupun bisnis lainnya, semakin besar solusi yang kita kasih, semakin besar masalahnya. Semakin besar masalah yang kita selesaikan, semakin besar bisnis. Nah, kebanyakan anak-anak ini fokus kepada profit, padahal profit nggak bisa dicapai dalam waktu 1 atau 2 tahun, sehingga akhirnya ngerasa nggak pas, akhirnya tutup. Itu ke sananya bang, misalkan kita kan anak muda kan belum punya uang gitu bang untuk buka usaha itu bang. Nah itu caranya gimana gitu bang? Dari uang yang minim ini untuk membuka usaha gitu bang. Kalau menurut saya, kalau terkait modal itu banyak. Nah, modal itu bukan cuma uang. Modal itu ada relasi, ada keluarga, nah barulah uang. Kita nggak punya modal, tapi kalau kita punya relasi, orang percaya sama kita, orang bisa investasi ke kita gitu. Jadi balik-baliknya ke pantasan. Kalau uang itu
Memang butuh, tapi itu alat. Yang lebih mahal itu ide bisnis kalian sama kepantasan kalian. Kalau misalnya Ilham ide bisnisnya bagus, mampu mempresentasikan dengan baik dan benar, terus Ilham karakternya bagus, orang akan percaya dan tertarik untuk berinvestasi di bisnis Ilham. Sehingga Ilham pun bisa mendapat modal dari situ, dan yang si investor juga mendapat keuntungan dari situ. Gitu. Sederhananya gitu. Di sini abang ada bilang masalah ide bisnis. Nah ini cara untuk bisa mendapatkan ide bisnis itu gimana ya? Balik-balik lagi, bisnis itu prinsipnya adalah menyelesaikan masalah. Nah, jadi coba Ilham kaji aja masalah apa yang ingin Ilham selesaikan. Nah, itu baliknya masing-masing ke situ. Kemudian di antara banyak masalah itu, apa yang cocok sama Ilham? Passionnya di mana? Contoh, mungkin Ilham tahu Gojek. Gojek itu dia menyelesaikan masalah tukang ojek dengan customer, tukang ojek yang banyak nganggur nongkrong, nggak narik, dengan konsumen yang kadang susah nyari ojek. Dipertemukanlah dengan adanya internet, sehingga banyak masalah orang terselesaikan, dia bisa jadi besar. Nah, jadi kalau pengen mencari itu ide bisnis, dikaji aja masalah apa sih yang ada di sekeliling kita, peluang apa. Kemudian dari banyak hal itu, pilih mana yang cocok untuk menjalankannya. Nah, oke, makasih Bang jawabannya Bang. Nah, satu lagi untuk Bang Ropi, itu harapan Abang untuk siswa-siswi SMA Teras itu apa Bang? Waduh, saya ini kebetulan alumni Titian Teras juga. Nah, saya angkatan 15. Salam sama untuk pamong-pamong yang di sana. Semoga selalu diberikan kesehatan dan yang terbaik selalu untuk SMA Titian Teras. Saran saya atau harapan saya, semoga SMA Titian Teras masih bisa berjaya dengan karakternya yang kuat, berprestasi di akademis maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu harapan dari saya. Kalau terkait pengusaha, saya menunggu alumni-alumni Titian Teras yang mungkin nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha dan siap berkolaborasi lah nanti, bersinergi, berkolaborasi dengan adik-adik kalau memang ada yang ingin menjadi pengusaha. Nah, terima kasih Bang. Nah, itulah teman-teman sekalian wawancara dan observasi online kita terhadap dunia usaha. Terima kasih untuk Bang Reza Ropi yang sudah bersedia untuk wawancara dan diobservasi oleh saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.